Saya tuh belum pernah doain guru-guru dengan, meskipun saya tahu itu doa yang, karena pilihannya gini, misalnya sampean protes, Gus wong sanate ngono. Jangan-jangan mancen apalam mau ikut tok. Loh Imam Syafi'i itu kalau doain mayit, ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola, ada orang meninggal beliau diminta rawuh-rawuh. Doanya hanya gini tok, ya Allah, Engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan Engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan Engkau ya tidak usah dilakukan, Gus. Itu terus pulang keluarganya gerembeng, iki piye donga ngono tok. Tapi satu keluarga itu diimpeni mayit itu diampuni gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya Allah, anta ghaniyun, anta itu ghaniyun an adzabin. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan, tanpa menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah tidak usah dilakukan. Terus iya. Jadi kalau saya doain guru-guru, ya Allah sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Nggak mungkin sifatnya jenengan kok boten tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi itu urusan daun, sampean nggak boleh protes. Gus Pak kok ngawur istiadat itu bukan ngawur, saya ini orang waras. Punya rasa takzim sama guru sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan menghafalan kamu hanya itu. Ayo milih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, ndak, ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di hadis-hadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu. Kalau ada orang salah terus kemudian diazab, kata Nabi, anta akram min ayu adzibahu marrotain. Ini di dunia sudah pernah engkau beri sanksi ya Allah. Anta akram min ayu adzibahu marrotain. Tapi kalau belum disiksa kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau sudah mulia, gak pantas sudah menyelamatkan di dunia, kemudian jenengan dendam di akhirat masih. Jadi masih nyiksa lagi. Itu Nabi itu kalau sedang manja dengan Allah itu akhirnya ya baik semua gitu. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Partai itu lah kira-kira seperti itu. Jadi ya, jadi ini relax saja, ini monggo nih tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di setainya Gus Yofur. Mungkin saya itu sudah janji sama istri saya, setelah Yai wafat paling saya ini dibully pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh, pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh gitu. Supaya agak digekongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu gitu. Tapi saya mohon sama yang Musairin Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya eskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu enggak cerita kalau dosa. Saya dulu jenggat. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita ning anakmu, "Liau zaman mondok Peloso yo sering nak marung utang enggak bayar ya biasa." Ya biasa, sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok, persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran, terus kamu cerita, "Lah aku dhisik untuk ibumu ya pacaran." Wis tak goncekno ngalor ngidul. Itu jujur, tapi soal anak kamu pacaran kan alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Oh. Pak, lah kowe kok entuk ibu? Wah, itu pangeran peparinge. Lho kan yo ora bodoni, wah iku peparinge pangeran. Gak pacaran Pak, oh pacaran haram tuh. Kena muni ora kan bodoni. Pacaran haram tuh. Aku untuk bojo peparingi Allah. Wah itu dimaafkan malah itu. Lo coba nyuwun sewu, ini analogi ya nyuwun sewu. Kalau andekan semua yang pernah zina itu ngaku zina, kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga. Satu orang minimal punya keluarga 10, akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L-nya, iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci,
wanteng ning masjid, sak wiridan nangis. Kuwi anak putune kok, "Wih, mbahku khusuk kuat." Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujarrad. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yatakallam. Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi suara sama raya aku pengalaman. Masalah lughat itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafadz bagho malah paling kasus dalam bab yungqalu. Bagho maknane lacut. Bareng melok wazan imbagho. Yang bagi sayukjo. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid kan enggak beda-beda jauh. Barang kena bagho tuntas. Bagho dadi yang bagi. Nang takok, yang bagi sulasi mujarrad apa? Bagho, Pak. Bagho maknane apa? Jare tiang-tiang lacut, Pak. Mergo wis bingung gurune ben nerangno bingung. Daripada bingung wis jare tiang-tiang maknane lacut. Kayak laisa ku fi'il mandi, mudhari endi? Ora ono mudhari. Mandi kok ora ono mudhari? Ya mandi wae ora usah mudhari. Terus repot bahasa Arab wis repot. Kene ra melok dibahas mau apa coba? Ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitra. As-sitra itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil saja. Misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Terus kamu ceritakan anak kamu itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi cara anak kamu wah disang cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah cung sering ramunggah. Anakmu mondok wis tenang santai. Nak ramunggah dalile bapak. Tapi nak kowe cerita mondok meniti peloso. Pirang tahun Pak? 10 tahun. Kepengin ngit mayai, kepengin mondok susu ben barokah. Munggah terus Pak, munggah. Maksudnya ora munggah kelas, munggah apa wae pokoke. Wis tenang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan raja, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat, hala satarta bidzalik, kamu enggak usah cerita. Karena tadi logikanya kalau ada Ma'is ya, jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan awamastur aurati wa amin rawati. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing. Kamu pernah ini istighfar terus nangis. Jebule gerakan ngono iku ya nyun sewu ya ono duwike kan yo repot. Tidak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah SAW bahwa termasuk nikmatnya Allah Taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadaddin karena kesalahan tidak muncul. Loh itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'asi. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sang syiar itu azan, pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qabaih. Nah ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa itu tidak harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampean nate salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan, Cung. Karena aku sering naudzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya.
Lu enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu dia ampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya gak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku di gendaan, tahu tak ambung. Misalnya. Mesti pikiran kamu, yang pondok is pengurus jebule tahu ngono. Mesti digo, suatu saat aku nak ngono, awas gitu. Atau nak caiki keamanan, awas kita kandakno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lah. Jadi tapi saya dulu itu iskal, kenapa ada hadis seperti itu? Tapi setelah saya analisis, memang kalau ijtihad atau ijhar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus iktidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu idealnya yo ora maksiat, yo ora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah itu ideal. Memang enggak konangan karena tidak pernah melakukan. Ya saya kira demikian. Saya mohon supaya ya tadi ya saya Fathul Wahhab dari kitab Manhajut Tullab. Itu dikarang Zakaria Al-Ansori piyambak Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dari kitab Al-Muharrar. Itu dari kitab Basit Wasit Wajiz. Terus itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani. Karangannya Imam Muzani ketika diimlakkan Imam Syafi'i. Karena semua karangan Imam Syafi'i itu amla alaina Syafi'i. Ya amla alaina Syafi'i. Makanya kalau sampai ngaji muin qala fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Ekolas Syafi'i fil Buaiti ekolas Syafi'i wa amlahu alal Buaiti. Makanya qala fil Buaiti qala fil Muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengimpakkan. Terus muridnya nulis. Nah kebetulan tulisan paling mudawwan itu karangannya Imam Muzani disebut Mukhtasarul Muzani. Sebenarnya beliau punya murid banyak, ada Imam Muzani, Imam Robi, Imam siapa Buaiti. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.